Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasan dari Sistem Informasi 502 ya. Nah, ini untuk pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan ulangan tengah semester pada mata kuliah e-commerce ya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari terkait dengan apa ya pentingnya mempelajari e-commerce ya. Eh, E-commerce ini pertumbuhan pasar yang perlu kita pahami kali ini adalah pertumbuhan pasar ya. E-commerce ini nih terus berkembang pesat terkait dengan kebutuhan pasar dan eh, perkembangan zaman ya. Karena kita sudah menjalani terkait dengan instansi yang mudah dijangkau. Nah, perubahan perilaku konsumen ini, masyarakat lebih memilih belanja online ya. Kenapa? Karena lebih mudah dan lebih mudah diakses. Nah, terkait dengan akses global ini, bisnis dapat menjangkau pasar internasional ya. Kemudian ada inovasi teknologinya ini memanfaatkan teknologi modern untuk efisiensi terkait dengan perusahaan-perusahaan atau bisnis mereka. Nah, keterampilan digital yang perlu kita pahami di sisi ini adalah keterampilan e-commerce ini sangat dibutuhkan. Terlebih lagi, di masa yang akan datang, teknologi itu akan semakin berkembang dengan pesat. Nah, strategi pemasaran ini dapat beragam ya. Strategi pemasaran online atau offline itu akan sangat timpang balik ya. Karena ini ketika ada pemasaran online, ini sangat mudah dijangkau oleh para konsumen. Jadi lebih efektif. Nah, kemudian poin nomor 7 ini resiliensi bisnis. Ini ketahanan terhadap krisis seperti pandemi ataupun cuaca ya. Itu sangat tidak berpengaruh terhadap para penjual dan pembeli. Nah, pengalaman pelanggan ini menciptakan pengalaman belanja yang profesional, belanja yang personal dan interaktif. Kita dapat menyeting di menu apa namanya web atau belanja online yang sudah kita buat. Nah, mempelajari e-commerce ini memberikan keunggulan kompetitif dan membuka peluang bisnis baru terkait dengan perkembangan teknologi di masa depan. Kemudian 5 manfaat adopsi e-commerce ini ada manfaat sel ini penjualan. E-commerce ini memungkinkan bisnis untuk menjual produk dan layanan secara online, memperluas jangkauan pasar tanpa batas geografis dan waktu. Nah, soft ini dengan e-commerce, perusahaan dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, fitur seperti live chat, and dukungan 2047 ini membantu memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. 24 jam ya. Nah, speak ini maksudnya komunikasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara bisnis dan pelanggan melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, dan newsletter. Nah, kemudian ini ada nomor 4 ya, ini share. Terkait dengan adopsi e-commerce ini dapat mengurangi biaya operasional seperti sewa toko fisik, biaya tenaga kerja, dan selain itu efisiensi dalam proses bisnis ini dapat menghemat waktu dan sumber daya. Dan sisial ini e-commerce ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik, interaktif, yang melalui desain website yang sudah menarik, dan promosi dan konten yang tentunya menarik. Nah, contoh e-commerce dan tipenya antara ini B2C ya, ini ada Amazon, Walmart, Zalora, Shopee ini. Kemudian ada B2B, ini Alibaba, Thomasnet, dan Global Source. Nah, untuk yang C2C, ini ada eBay, Etsy, dan OLX. Nah, ada C2B, ini Upwork, Fiverr, and 99 Shine. Nah, untuk
M-commerce, M-commerce ini ada Shopee, Gojek, dan Grab ya. Ini salah satunya. Kemudian ada application social e-commerce. Ini ada Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, untuk sumber pendanaan bagi new company ya, seed capital. Ini seed capital adalah pendanaan awal yang digunakan untuk memulai bisnis dan mengembangkan ide menjadi produk atau layanan uang. Layanan ya, uang ini sering digunakan untuk riset pasar, pengembangan produk, dan biaya operasional awal. Nah, ada lagi pendanaan inkubator. Inkubator adalah program yang mendukung startup dengan menyediakan sumber daya bimbingan dan infrastruktur yang diperlukan untuk berkembang. Nah, program ini sering dikali mencakup pelatihan, akses ke mentor, dan ruang kerja bersama. Nah, angel investor ini adalah individu kaya yang berinvestasi dalam startup dengan harapan mendapatkan imbal hasil di masa depan. Nah, mereka ini konglo-konglo yang sering memberikan modal tahap awal dan dapat menawarkan pengalaman serta jaringan yang berharga. Nah, ini ada lagi nih terkait dengan venture capital investor. Data yang dikelola oleh perusahaan investasi yang berfokus pada startup dengan potensi pertumbuhan tinggi. Ini seperti visi biasanya berinvestasi dalam tahap yang lebih lanjut dibandingkan angel investor. Bisa dimengerti ya? Ya ini biasanya kalau angel capital ini awal pendana, awal kegiatan perusahaan dan adanya itu dikucurkan pada awal pembuatan dan ini untuk venture capital ini tahap yang lebih lanjut. Nah, dibandingkan angel capital investor ini menginginkan imbalan hasil yang signifikan. Nah, kemudian crowdfunding ini ada metode pelangganan penggalangan dana di mana sejumlah besar orang berkontribusi dalam jumlah kecil atau mendanai proyek atau bisnis. Nah, kemudian ada remix atau bauran pemasaran ya. Ini ada Bleach, channel e-commerce. Ini tempat mengacu pada platform di mana produk dijual dan bagaimana produk tersebut didistribusikan kepada pelanggan. Kemudian ada promotion. Ini promosi mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran menarik perhatian konsumen terhadap produk. Ini biasanya kita menjumpai banner-banner atau stiker pada di kendaraan, di jalan maupun di trotoar ya. Terima kasih. Eh, Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan data yang disampaikan dalam presentasi yang saya buat, saya sangat menerima kritik dari ibu dosen maupun bapak dosen yang sudah mengkoreksi presentasi saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.